sang ibu kepada kalian sebagai anak muda, gitu kan, boleh menggunakan bahasa gaul. Nah, jangan lupa dengan bahasa Indonesianya dan harus merasa bangga, Oke, sebagai kita sebagai orang Indonesia. Halo Sobat Podcast, selamat datang kembali di podcast yang selalu memberikan obrolan yang menarik, santai, dan juga berbobot. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama ini kaitannya dengan generasi muda ya. Nah, pernah nggak sih kalian sebagai kalangan anak muda, Gen Z gitu, sering menggunakan bahasa gaul ataupun singkatan-singkatan ataupun campuran gitu? Nah, campurannya itu maksudnya campuran bahasa asing ya. Misalnya aku literally capek banget ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya gitu. Nah, dibandingkan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar gitu. Pada podcast kali ini kita akan sedikit mengulik tentang pembahasan tersebut, apakah ini merupakan hal yang wajar atau justru menjadi tantangan besar nih untuk kita sebagai generasi muda gitu. Untuk membahas hal tersebut, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu In Humaira MPD selaku dosen bahasa Indonesia. Oke, selamat siang Ibu, apa kabar? Halo Nuraini, alhamdulillah hari ini sangat sehat. Terima kasih telah mengundang Ibu ke acara podcast kali ini. Ya, sama-sama Bu. Ya, jadi terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita untuk melakukan podcast ini. Oke, langsung saja Bu. Jadi kita melihat di zaman sekarang tuh anak muda sering banget menggunakan bahasa campuran. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan, aku literally capek banget, atau ini tuh sebenarnya relate banget gitu. Nah, itu kan ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya gitu Bu. Menurut Ibu, apakah fenomena tersebut itu merupakan hal yang wajar atau seperti apa? Kalau melihat dari zaman sekarang ya, banyak anak-anak terutama seumuran kalian menggunakan bahasa gaul, itu mungkin fenomenanya kejadiannya akibat terjadi karena dampaknya zaman sekarang atau zamannya teknologi atau globalisasi gitu kan. Kenapa? Karena anak-anak seumuran kalian kayaknya lebih enak menggunakan bahasa gaul ya dalam sehari-hari itu. Tapi tolong diingat juga ketika akan kita berbicara dalam bahasa resmi, nah gunakan bahasa yang sesuai. Nah, kenapa dengan bahasa gaul? Ya, akibatnya dengan menggunakan bahasa gaul banyak kosakata asing yang digunakan mungkin ya. Jadi perasaan anak itu terhadap bahasa itu sedikit kurang gitu. Berarti dalam menggunakan bahasa asing itu sebenarnya tidak masalah ya Bu ya? Sangat tidak bermasalah. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa asing gitu, kita akan menambah kosakata gitu kan. Cuma hanya satu harus diingat, kita mesti bangga dengan bahasa kita sendiri. Gitu. Oke, menarik sekali nih. Jadi yang penting itu kita bisa memahami kapan dan di mana bahasa itu kita gunakan gitu ya. Benar Bu, ya? sekali. Oke. Nah Bu, sebelum kita melangkah lebih jauh nih pembahasannya, kita main dulu nih Q&A cepat. Ibu siap? Oh, siap sekali. Tapi yang mudah ya pertanyaannya. Oke, siap Bu. Ini ada beberapa kata yang sering diucapkan oleh anak muda sekarang nih. Ya, mudah-mudahan walaupun usia Ibu ya bisa mengikuti bahasa gaulnya ya. Tenang aja Bu, ini familiar kok, familiar ya. Okay. Tapi kalau tidak bisa jawab bisa dibantu ya. Oke, siap. Ya, kita lanjut ya Bu ya. Boleh, langsung aja. Boleh. Dari kata pertama, literally bisa digunakan sesuai dengan posisinya, kebutuhannya. konteksnya. Oke, bisa digunakan berarti iya, ya. Bisa. Besti itu lucu dan akrab gitu. berarti boleh juga. Iya. Gabut. Nah, gabut itu sangat populer ya. Sering anak mengatakan, ih lagi gabut
gabut gitu kan. Nah tapi, kalau ketika acara formal, misalnya ketika kita bicara depan acara formal, jangan gunakan bahasa gabut, walau intinya adalah gabut, tapi gunakan bahasa yang lebih itu sopan yang gitu sesuai ya. dengan bahasa Indonesia. yang bakunya. Kalau healing gimana nih healing? Nah, healing itu sangat sangat ibu sukai dengan kata healing gitu kan. Bagus, tapi Iya. jangan terlalu Nah dibiasakan itu ya, Bu ya. karena dengan healing kita akan pencerahan untuk pikiran, atau dengan kata lain liburan gitu kan. Oke, Iya. berarti bisa diganti dengan liburan. Liburan misalnya, Jangan ayo kita healing. liburan, tapi Ya. kalau untuk ke ibu, tapi kalau untuk usia kalian ya kita bicaranya kemon kita healing. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Berarti tidak masalah juga, Tidak boleh. masalah, tapi sesuai dengan ya. kaidahnya. Siap. Iya. Kalau ini terakhir Bu, worth it. Worth it itu kalimat yang harus tidak menggunakan worth it ya, harus dikatakan layak gitu kan, atau Layak. sepadan gitu. Oke. Kan tidak lucu. Bangun ini ternyata masih worth it gitu kan. Berarti dari tadi kata-kata yang sudah saya ucapkan sebenarnya itu boleh digunakan ya Bu ya. Hanya saja kita harus melihat konteksnya ya. Itu digunakan dengan siapa dan harus bagaimana gitu. Kita Oke? memposisikan di mana kita berada, dengan siapa. Wah, ternyata banyak banget ya Bu ya padanan katanya. Dari tadi healing bisa diganti dengan berlibur, kemudian worth it kita bisa ganti dengan sepadan atau layak gitu. Jadi jangan dikit-dikit pakai bahasa asing gitu, pakai bahasa healing atau gabut yang tadi kita sebutkan gitu. Oke Bu. Nah kita lanjut. Menurut Ibu penyebab utama anak muda yang semakin jarang menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar itu kenapa Bu penyebabnya? Penyebabnya sih mungkin seperti tadi dari fenomena Mas sendiri itu ya. Iya. Nah itu mungkin yang jelas itu pengaruh dari media sosial. Kenapa media sosial ya? Seperti yang Anda ketahui, dan dengan media sosial itu kita itu bisa berhubungan dengan budaya lain. Yang keduanya anak-anak sekarang kayaknya lebih enak menggunakan bahasa gaul gitu kan, karena lebih Betul, Bu. tren. Oh ini aku loh gitu. Lebih kayak ngehits, kelihatannya keren ya, gitu. apalagi di sekitar kita ya, bukan di kota besar kan, dengan menggunakan bahasa gaul mereka merasa oh aku itu orang yang ya gimana gitu ya dengan bahasa gabut, dengan bahasa menggunakan bahasa anak-anak akan lebih enjoy atau di lingkungan merekanya gitu ya. Berarti ini kaitannya juga bisa berkaitan dengan budaya ya Bu ya. Budaya ini ya kalangan anak muda karena Kebiasaan, tadinya, bukan, kebiasaan ya. iya. Karena tadinya cuma 1 atau 2 orang yang mengatakan seperti itu, jadi lama kelamaan jadi banyak yang ngikutin. Ya, karena gitu. mungkin dalam satu circle ya. Karena anak muda sekarang tuh kayaknya lebih enjoy dengan bahasa circle-nya dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang formal gitu kan, atau yang itu selain itu juga rendahnya minat baca. Oke. Ya mungkin Anda sebagai anak muda menyadari ya. Iya. Karena kenapa? Dengan adanya media sosial gitu kan akan memberikan minat baca, karena kalau minat baca gitu rata-rata orang tuh males gitu kan. Iya. Tapi dengan menggunakan media sosial ya akhirnya daya minat belajar untuk anak-anak zaman sekarang itu sangat rendah sekali gitu kan. Dan yang paling pokok, bukan yang paling pokok sih, yang masih banyak mereka kurang pembenaran kata atau kurangnya bahasa baik yang betul jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya kenapa ya? Karena dengan bahasa gaul aku oke loh gitu. Keren gitu ya. Nah itulah dengan bahasa gaul itu. Tapi kalau misalnya dibiarkan terus itu dampaknya juga akan ada sisi negatifnya ya Bu ya. Banyak sekali negatifnya. Ya kenapa sisi negatifnya ya? Mungkin ya itu dengan itunya daya rendahnya, bukan daya rendah ya,
dengan orang menggunakan bahasa gaul ya orang untuk menggunakan atau merasa kurang pede gitu kan. Nah gitu kan karena dengan bahasa gaul ketika dia berbicara di forum, nah depan forum gitu kan, dia kosakatanya akan berkurang sekali gitu. Kadang kan Karena kebiasaan. nah kebiasaan dengan gaul kan kadang-kadang kalau kebiasaan, jadi ketika dia berbicara itu seolah-olah dianggap biasa, padahal sebenarnya itu ya, harus diperhatikan juga. harus perhatikan di mana bicara dengan siapa. Oke. Lalu apa yang bisa dilakukan kita nih sebagai anak muda supaya bisa kembali ini mencintai bahasa kita dari yang tadi sudah Ibu sebutkan karena pengaruh, karena kebiasaan gitu. Nah, supaya kita bisa bangkit kembali nih mencintai bahasa kita sendiri gitu, Bu. Seperti apa? Nah, untuk supaya kita biar menggunakan bahasa yang baik dan bahasa Indonesia, ya terutama kita meningkatkan daya minat membaca atau literasinya lebih tingkatkannya gitu. Misalnya dengan membaca buku nih. Ya, kenapa dengan membaca buku atau artikel wawasannya akan bertambah gitu. Saya juga pernah dengar nih kalau untuk membiasakan kita bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu salah satunya dengan kita tuh setiap pagi minimal tuh 10 menit membaca buku gitu, Bu. Itu apakah betul benar? Sekali gitu. Kenapa? Dengan membaca buku kosakata akan bertambah gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu memanfaatkan walaupun kita zamannya teknologi, tapi gunakanlah media sosial tersebut itu untuk mencari wawasan. Jadi tidak harus membaca itu lewat buku tok gitu. Karena kenapa? Karena kalau dengan menggunakan membaca lewat media mungkin akan lebih menarik ya. Nah gitu, lebih menarik. Terus kadang-kadang tidak jemu kadang suka ada iklan gitu ya. Jadi minat baca itu ya gunakanlah media sosial dengan menggunakan untuk memperbanyak kosakata atau membaca pengetahuan yang lainnya. Berarti tidak harus menggunakan buku saja. Tidak selalu. Pakai handphone juga kita bisa membaca. Bisa, karena kenapa? Kan sekarang itu handphone itu menjadi salah satu perpustakaan ya, sekarang mini gitu kan. Orang-orang juga punya handphone. Nah, karena itu mayoritas gitu, anak-anak sekarang itu pasti handphone itu nomor 1. Jangankan usia kalian, anak kecil aja gitu kan. Dia kalau disuruh membaca kayaknya sama ibunya sulit sekali ya. Itu kan sulit. Tapi kalau dengan menggunakan handphone, itu anak itu gitu. Karena kenapa? Ketika membaca lewat handphone mungkin ada musiknya, ada warnanya, dibanding membaca hanya tulisan. Wah, nanti pusing ya. Nah itu. Jadi saran ibu sih kepada kalian gitu ya, selain meningkatkan cara meningkatkan membaca atau literasi, bisa menggunakan media sosial gitu. Dengan apa ya, misalnya dengan membaca mahasiswa yang di berbagai universitas gitu kan, dengan baca ternyata aku tuh harus begini gitu. Jadi bahasa gaul itu oke untuk circle kita. Tapi kalau di di depan umum atau kita sedang berhadapan dengan siapa, misalkan ibu gitu, sebagai dosen kita harus bisa memilah dan memilih kosakata ya, Bu ya. Iya, makanya kita itu harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, terutama untuk lingkungan kalian sebagai mahasiswa gitu. Ya dari yang kecil-kecil aja, ketika ngobrol menggunakan bahasa. Yang dikategorikan bahasa baik yang benar itu menempatkan di mana porsi kita berada. Nah, misalnya dengan bahasa baku, misalnya dengan ketika bilang biasa izin, jadi izin. Nah, gitu. Jadi dengan menggunakan bahasa baku dan membiasakannya. Jadi ya ketika kalian nanti membuat artikel atau karya ilmiah atau nanti skripsi, dengan membiasakan bahasa Indonesia, berarti aku harus nulis begini, itu aja sih. Gitu. Dan mungkin yang paling itu
yang menjadikan kita harus menggunakan bahasa Indonesia, menjadikan bahasa itu menjadi bahasa kebanggaan kita. Jangan karena kita biasa bahasa asing, kita paham bahasa asing gitu, tapi kita lebih mengutamakan merasa bangga loh. Aku berkata biasanya ya, mungkin kalau anak-anak kalian mungkin bahasa asing, bahasa gaulnya mungkin lihat dari film ya. Iya, karena ada banyak film-film yang film-film yang menggunakan bahasa pergaulannya. Sinetron terutama film yang dari luar. Iya, gitu. Oke, Bu. Jadi, menarik sekali nih, Bu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh bahasa Indonesia itu tidak terlihat kuno ya, Bu ya. Oh, tidak. Malah lebih hebat banget tuh bahasa Indonesia. Kata siapa bilang itu kuno? Itu. Ada tuh orang yang bilang gini, kalau kalian mendengar, kalau aku menggunakan bahasa baku kayaknya kolot gitu ya. Iya, ada tuh orang. Cari calmuk gitu ya. Itu kalau gitu. Ya, itu sebenarnya dengan bahasa Indonesia itu ya tidak termasuk kuno, itu termasuk yang modern juga. Kenapa? Ya karena dengan adanya cara kita penyampaiannya gitu kan, karena dalam berbicara itu kan tidak lepas dari ejaannya, tanda baca. Jadi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar itu akan lebih enak kalau dibiasakan. Ya, coba sekarang dari hal yang kecil-kecil dulu. Misalnya dengan meminjam berkata menggunakan bahasa. Jadi jangan menganggap kuno, tapi anggaplah bahasa itu bahasa yang kebanggaan. Berarti apapun itu harus dibiasakan ya, Bu ya? Iya, dibiasakan. Ya, walaupun boleh menggunakan bahasa gaul sekali-kali boleh, gitu kan. Kalau dalam circle-nya. Tapi dengan pelan-pelan, walaupun dengan circle-nya menggunakan bahasa baku yang benar dan baik, akan membantu sekali ketika kalian akan membuat skripsi nanti. Oh iya. Iya, karena berarti dengan harus mengharuskan saya berkata Indonesia yang benar, berarti dengan apa? Dengan cara membaca, gitu kan? Dengan sering membaca. Jadi kan kita tahu, ini berarti bahasa bakunya ini. Nah, ini gitu. Atau ketika membuka medsos, ketika kumpul-kumpul dengan teman, ya tidak harus yang lagi viral, tapi bisa pakai bahasa Indonesia nih. Kita cari apa sih, kita sekarang cari idenya apa, tentang apa gitu. Jadi gunakanlah medsos itu untuk menggunakannya dengan medsos, kan bisa membuat cerpen ya. Iya. Ya itu. Oke lah. Nah, dengerin tuh teman-teman tuh, berarti anak muda itu bisa tetap gaul nih dan keren tanpa harus melupakan bahasa kita nih, tanpa harus melupakan bahasa Indonesia. Paham tuh? Oke, Bu. Tadi boleh, silahkan diminum dulu. Maaf Bu, tadi terlalu asik ternyata ya kita pembahasannya sampai lupa minum. Oke, gimana Bu? Boleh lanjut? Boleh. Oke. Bu, menarik sekali tadi pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke ice breaking nih. Kita akan mengulik apakah itu merupakan mitos atau fakta menurut Ibu. Waduh. Ya. Oke. Tapi kalau Ibu nggak bisa jawab, ya minta maaf. Sepertinya Ibu bisa menjawab sih, harusnya. Karena ini ya familiar di kita. Oke, Ibu siap? Oh, siap. Menurut Ibu, apakah bahasa Indonesia itu sulit? Itu termasuk mitos. Kenapa bahasa itu? Karena bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Oke. Berarti tidak ya, mitos berarti ya? Iya, tidak itu. Anak muda yang sering menggunakan bahasa gaul itu sudah pasti tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana, Bu? Itu apakah termasuk mitos juga? Kenapa? Tidak, walaupun anak muda menggunakan bahasa gaul gitu kan, bukan berarti dia tidak bisa, bukan. Tapi ya sesuai itu, dia sesuai dengan konteksnya. Ketika dengan circle-nya boleh menggunakan, nah itu dengan bahasa yang ketika di acara yang resmi ya menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteksnya.
Oke, berarti tidak memungkiri bahwa anak muda ketika dia sudah kecanduan bahasa gaul, tapi tidak terpungkiri juga kalau Iya. dia bisa bahasa Indonesia Ya, yang baik dan benar. itu betul. Oke. Pasti dia bisa. Yang penting harus sering-sering ya. Ya, harus mungkin karena belajar. itu karena mungkin di pergaulannya di circle-nya ya. Jadi dia itu ya, merasa bangga aja mungkin Bahasa ya dengan- bangga. Oke. Menguasai bahasa asing lebih penting nih daripada bahasa Indonesia. Gimana? Kalau menurut Ibu sih sama-sama penting ya. Sama-sama ya, sama-sama penting. penting. Oke, Kenapa menarik ya? ya. Kenapa sama-sama penting ya? Satu pihak kita mungkin ada di dua acara ya. Iya. Ya, mungkin ada acara resmi, Mm-mm. ada bahasa gaul gitu kan. Kenapa ya? Karena bahasa asing itu kebanyakan bahasa gaul itu menggunakan serapan dari bahasa asingnya. Ya, jadi sama-sama penting sih, harus dipelajari. Tapi harus lebih mengutamakan bahasa Indonesia untuk lingkungan kalian. Berarti dua-duanya itu penting ya, Bu Penting. ya. Oke. Kita di podcast kali ini bisa mengetahui nih kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak kuno-kuno amat dan penting banget buat kita dipelajari dan dibiasakan gitu, Bu. Iya. Dan Betul. bahaya juga kalau misalnya kita sudah kecanduan bahasa campuran, bahasa asing, bahasa gaul gitu. Betul Bukannya tidak sekali. boleh, Betul cuman sekali. kita harus lebih melihat situasi dan Nah, kondisi. itu. Dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berdebat gitu. Dan kapan waktunya. Ya, jadi Dan kan melihat waktu. nah itu waktu itu tepat ya. Waktu itu tepat. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa ya kan tidak lucu misalnya walaupun kita harus bahasa baku. Seperti tadi dikatakan bahasa itu baik dan benar itu tergantung di mana kita memposisikannya. Ya, walaupun bahasa gaul ya boleh digunakan ketika dengan rekan kalian. Kan tidak lucu kalau bahasa yang kata tadi work it ya yang tidak layak itu kan gitu. Jadi tidak lucu dikatakan ketika ada wawancara misalnya secara langsung gitu kan, bagaimana pendapat Anda dengan gedung ini? Oh, itu tidak sangat sekali gitu kan, walaupun dia merasa bangga ya tidak harus. Iya. Gitu. Dan bahasa asing juga tidak boleh ditinggalkan juga ya, boleh kita menggunakan gitu. Boleh digunakan, Boleh tapi banget. sesuai dengan di mana posisinya aja. Ya, Oke Bu, menarik sekali nih pembahasan kita hari ini dan terima kasih juga Bu untuk waktunya dan pendapat Ibu mengenai pembahasan kita ini tentang anak muda nih, dan semoga obrolan yang kita obrolin tadi bisa memberikan manfaat bagi para pendengar dan penonton di sana. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama ya, mudah-mudahan ya kita untuk kedepannya, terutama pesan ibu kepada kalian sebagai anak muda gitu kan, boleh menggunakan bahasa gaul, nah tapi jangan lupa itu kan, jangan lupa dengan bahasa Indonesianya dan harus merasa bangga, Oke, bangga. kita sebagai orang Indonesia Ya, gitu. sebagai orang Indonesia. Nah gitu ya, harus Ya. bangga dengan menggunakan caranya dengan memperbanyak literasi. Sobat podcast yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir, dan pesan kita jangan lupa terus mencintai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu merupakan identitas bangsa kita. Oke, saya Siti Rini Nuraini pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.